Pas ya. Saya teruskan ya? Iya. Oke, di sini. Enggak pakai. Yang kecil. Wah, yang kecil. Kalau yang kecil coach saya yang besar aja deh. Berarti FIFA Series Maret akan menjadi ini ya, adaptasi pertamanya lah. Checkpoint pertama. Checkpoint pertamanya dia ya. Tapi ya ada beberapa yang mungkin jadi perhatian juga karena ada dua pemain yang nggak bisa tampil di sana. Ada Tom Hai sama Saint Patinama. Karena Ya. kartu merah di Kartu merah laga di melawan Irak Irak, ya, ya. terakhir ya. Ini ada 1 dan 5. 1 dan 5 ditambah 6 juga sih. 6 juga, betul. 1 dan 5 tambah Ini 6 kayak juga. tanpa tanda ini. Makanya Tapi saya mau tanya dulu sebetulnya, antara angka 1 dan 5 ini sebelum kita mainkan, sebutkan mungkin satu hal yang tidak disadari oleh John Hartman tentang sepak bola Indonesia. Oke. Saya rasa Yang ketika dia hadir, bahwa dia menyadari bahwa oh ini satu hal yang harus segera diadaptasi karena dia kaget melihat kenyataan sepak bola kita. Oke, overall saya yakin dia pasti sudah nanya, soal bagaimana fans kita demanding, tujuannya apa, pasti udah nanya, nggak mungkin nggak. Tapi satu yang dia belum bisa lihat adalah bagaimana, dan ini mungkin kalau ditanya nggak dikasih tahu, yaitu jadwal yang suka berubah-ubah. Jadwal liga ya? Jadwal liga kita terutama. Nah, kan tetap ada beberapa pemain juga kan yang akan jadi andalan seperti Rizky Ridho, kemudian mungkin Ricky Kambuaya, Rafael, apalagi Tom Hai juga sudah main di Persib dan Eleanor Reinders. Nah, ini kan kadang-kadang kalau waktunya berubah, jadwalnya berubah tiba-tiba, ini kan sering terjadi. Nah, ini mungkin yang dia akan kaget. Karena di mana dia sudah terbiasa dengan iklim jadwal kompetisi Iya. yang teratur. Karena memang itu sejalan dengan pembinaan timnas. Ketika jadwalnya berantakan, dia juga akan susah untuk membuat timeline ininya dia, pelatihannya dia, roadmap-nya akan berantakan. Tapi di sana kan semuanya udah tertata dengan baik. Jadi ya semoga di sini juga tertata dengan baik pas nanti dia Mudah-mudahan. datang. Itulah salah satu efek dominonya mungkin nanti. Karena sudah dijawab satu efek dominonya, saya kasih nomor 1. Oke. Wah, 4-5, dia harus punya semangat 4 dan 5 untuk membangun Bisa Indonesia. pas terus ya. Kasih 3 ya. 3 sama 4. 3-4. Oke, angka 3 dikeluarkan oleh Coach Indrianto. Saya mau Indrianto. tanya dulu. Tadi sudah disebutkan Coach Ya. tentang ada beberapa nama. Tapi menurut Coach, nama yang wajib 3 nama yang nggak boleh dilupakan oleh John Hartman ketika dia meracik formasi timnas. 3 nama yang wajib dia masukkan. Ini mungkin Pemain kita ya? semua ya. Pemain apa pelatih? Pemain. Oh, pemain. Kalau pemain ya itu nanti agak sedikit Cair. banyak Tapi versi Coach kontroversi ya. Maksudnya kalau saya harus memilih ya sebenarnya 1 Ridho tetap. Ya, Karena selama ini Ridho, terus yang kedua JIZ. Ah, Udah itu. Karena ini dua-duanya ini leadership juga. Di Persija leadership, Ya. JIZ di Sassuolo Sassuolo. juga bisa mengakomodir pemain belakang Sassuolo yang saat ini lagi bagus-bagusnya juga. Ya. Terus salah satu yang satu di tengah ya mungkin Joy Palekasi. Iya. Kalau saya itu ya, Iya. maksudnya sebenarnya banyak, cuman yang muncul ya 3 nama ini. Karena selama ini yang pakai 3 back, 4 back itu kan yang muncul nama-nama ini gitu. Joy Palekasi sebagai penyeimbang, bagaimana kemarin dia main luar biasa, determinasinya, terus Ridho juga sama Izes juga Kompak ya. kompak banget. Ya mungkin salah satunya kalau mau 3 belakang. Nah makanya ini nanti formasi yang dipakai John Hartman apa nih? Mau 3 belakang atau 4 belakang. Biasanya dia pakai 3. Nah berarti kan kalau 3 sebenarnya udah ada gitu. Hapner, Iya. kalau saya nih Kaki kiri ya. Betul, Hapner, si JIZ sama Rizky Ridho udah. 3-4-3 dan 3-4-2-1 ya. Nah, termasuk. Iya, ya. biasanya Berarti dia kan pakai 3. 3 itu kan back ya. selama ini di Indonesia sudah terbiasa juga. Dari zaman dulu coach main juga 3 kan, 3. zaman dulu. Zaman kita 352. 352 masih kok. 34. Iya, Kalau 352 zaman betul. masih Iya. 343. Iya. Kalau zaman kita 352. Terus akhirnya kita berubah jadi 442. Iya, iya. Nah, 442 ini bertahannya mau seperti apa? Mau yang tetap 442 atau mau yang tetap jadi 5? 5-4-1. Nah, ini kan nanti tinggal coach saja, coach. Menarik tapi itu John Hartman. 3 yang kira-kira ini ya, yang kira-kira jangan sampai luput dari John Hartman, pilihan John Iya. Hartman. Si Kalau Gimana? 3 sih terbatas banget ya sebenarnya Iya, ya. iya. Karena sebenarnya Hanya ada banyak. 3 atau 4 lah. Kalau Silakan dipilih. nomor 1 Jai lah. Iya, Jai Jai. itu udah hampir pasti ya. Terus saya harus nyebut salah satu antara Tom Hai sama Joe Pelupesi. Karena coach Indra tadi udah sebut Joe Pelupesi,
Dan biar ada lokal-lokal ya saya bilang Tom Hai deh. Tom Iya. Hai. Karena udah Tom main di Hai Persib sekarang. di Persib dan dia ada privilege juga. Artinya kalau dia dibutuhkan suatu saat kan lebih gampang untuk bela timnas sekarang betul. dari jarak dan lain-lain. Satu lagi terpaksa saya juga harus menyebut terpaksa karena banyak banget yang mau saya sebut yaitu Ole. Karena Ole. dari dulu inilah Betul. missing Ole puzzle Romeni. yang selalu Iya, kita iya. nanti-nanti kan zaman STI juga dia yang ditunggu-tunggu dan begitu ada kita lihat kejamannya seperti apa. Jadi ya Jai, Tom Hai dan Ole Romeni 3 itu walaupun dengan berat hati Verdong juga saya menyebut nama juga. Verdong Kan juga tadi bagus saya banget. bilang Bang Abi ada 4, ada boleh 3. Boleh 4. Boleh ya, Verdong satu lagi Verdong. Berarti kelihatan mau ngisi angka 4 nih Betul, sekarang. memang saya masih dan 4 ini. Masih tetap, jadi bukan 4-3 juga. 4-3. Kasih Betul. 4 nama. Marco, silakan. Bro Marco 4 Bisa nama. pas ya. Oh, Iya. 4 nama, 4 nama. Versi Oke. Bro Marco yang wajib ada Tadi di sana. udah saya kan awal, ya kalau JJ nggak kita Jay itu masukkan kayaknya itu nggak mungkin nggak beda kita deh. masukkan. Jay Rizky itu udah kartu mati harus ada di timnas Indonesia lah, karena Jay ya benar main di tim yang oke sekarang di Serie A Sassuolo. Tapi ada satu nama yang mungkin, ini siapa Karena nih? tadi kan Penasaran adanya ini di, nih. di depan semua, yang depan tengah kan kalau kiper nih. Emil Laudero. Emil ya, Emil Laudero. Iya. Satu lagi itu Luar biasa sih emang. Apalagi di sekarang bawah lagi Mistar kan. bagus-bagusnya. Lagi bagus-bagus, Ya, bagus-bagus, Emil ya. karena dikasih Cremonese, kesempatan. ya. Makanya pemain kalau dikasih kesempatan lebih, mereka pasti akan juga akan luar biasa. Iya. Tapi kalau pemainnya nggak jarang dikasih kesempatan terus dipanggil, ya maaf aja. Iya. Buat apa? Apa ini artinya regulasi harus dikurangin? Ya. Loh, ya Regulasi Super League. kita sebagai mantan pemain juga. Iya. Zaman kita 95, 3 pemain asing. Iya. Iya. Itu sangat luar biasa. Karena apa? Yang dibutuhkan belakang, tengah, depan. Tepat. Jadi pemain lokal kita Masih bisa masih bisa sayap, dimaksimalkan. Iya, betul. Striker pun bisa 2, bisa Iya. 3, Iya. sayap. Kan tergantung dari pelatih. Pelatih mau pakai formasi 4-3-3 atau tadi 3-4-3, 3-5-2 atau 3-4-2-1. Iya. Itu kan bisa. Tinggal ya itu tadi. Ya, Tapi ya menyambung omongannya Coach Nuk. Ole Romeni menjadi pemain penting karena apa? Karena di Indonesia udah susah nyari striker sekarang. karena Susah ketutup banget. Ketutup sama pemain asing. Bung Harpa ya kan. Iya. Iya, karena 11 pemain asing. betul tahun 90-an itu kebetulan saya suka nonton Coach Indrianto dulu di Lebak Bulus dulu. Nah, dulu itu banyak striker-striker Banyak, idola kita. betul. Ada Buyung Ismu dari Semen Padang, Iya. ada Irwansyah dari Aceh, ada Coach Indrianto, ada Peri Peri Sandria, Sandria, ada Yaakob, Ricky Yaakob semua. almarhum. Karena apa? Karena ada kesempatan mereka, Mereka main. main tuh. Tadi udah dijelaskan sama Coach Indrianto. 3 pemain asing, itu jatahnya tuh 1 striker, 1 tengah, 1 back. Masih paling Masih enggak ada, ada 1 di depan. Ya dari dulu nggak tahu berapa klub ya, dulu mungkin lebih dari 20 ya wilayah barat sama Wilayah timur ya. 10-10, ada 12-12. 12 juga pernah kan 24. Ya kalau dari ada 24 striker yang main kan masa nggak ada yang muncul 3 atau 4 sih. Nah, sekarang ya mohon maaf ya maksudnya satu tim berapa? 11, 7 di lapangan. 7 ya? di lapangan. 7 di lapangan. Hanya sisa 4. Sisa 4 dan nggak mungkin di posisi depan sama susah Susah mendapat Makanya, tempat di posisi apalagi striker. kayak di Persib. Ya Tom Hai orang Indonesia juga Iya. main di situ. Terus pemain lokalnya paling Beckham. Beckham Putra. Ya, yang main di Kemarin sisi Tapang. paling depan. Tapi kan ya kasihan mereka. Jam mainnya pun pasti juga akan berkurang. Iya. Jadwal di Indonesia. Kenapa harus main tanggal sekian 2 hari mereka main lagi? Iya. Ini yang rusak, ya maaf jujur, merusak pemain. Ya, ya. Yang Iya. penting kembali ke pelatih, bagaimana mereka merotasi. Kalau rotasinya bagus, ya pasti akan bagus hasilnya. Tapi di Eropa udah terjadi sih sebenarnya. Ya dalam waktu 1 minggu mereka main 3 kali. Iya, terutama Boxing Day ya. Boxing Day, terus nanti ada apalagi sampai pemain-pemain kan banyak yang cedera sekarang. Tapi gini, kalau bicara regulasi sedikit ya, sebenarnya kita ambil jalan tengah lah supaya nggak kesannya parsial ya. Kalau untuk tim-tim yang berlaga di kompetisi Asia seperti Persib, kemudian Dewa United, di AFC Challenge, saya lupa ya, mungkin Bro Marco bisa nambahkan. Kalau nggak salah di Thailand atau di Laos itu aturannya dibedakan sedikit. Jadi untuk yang main di kompetisi Asia, mereka memang pemain asingnya boleh banyak. Tapi kalau yang nggak ke sana, jangan. Jangan. Gitu. Jadi kita ambil jalan tengah nih. Kan bagaimanapun juga saat ini Persib Bandung, kemudian Dewa United ini kan mengharumkan nama kita juga. Dan kalau langkah mereka jauh, itu jatah kita tahun depan bisa nambah. Jadi nanti ACL 1 dapat, ACL 2 dapat, dan AFC Challenge. Artinya jangan satu keputusan itu untuk menabrak semuanya. Jadi kalau yang nggak lolos yang cuma main di Liga 1, di BRI Super League, harusnya pemain asingnya mungkin let's say 5 gitu ya, main di lapangan mungkin 3 atau 4 sehingga
klub-klub yang berjuang di kompetisi Asia itu kita dukung dengan menambah kuota pemain asing, tapi yang di liga lokal yang menjadi kawah candra di muka pemain-pemain lokal, kesempatan tadi yang dibutuhkan oleh pemain kata Coach Indrianto tetap terbuka lebar. Betul. Dan kalau saya akan tetap menutup jalan Anda. Wah, 4 sama 4 ini. 4 sama 4 makanya. Jadi emang kontraknya kan 2 tahun plus 2 tahun katanya kan? 4 tahun. 2032 berarti. 30. Orientasinya untuk Piala Dunia. Jadi 2030. roadmap-nya kan 2030 kita. Iya. Cuma kan kemarin terjadi karena kita udah lolos round 4, udah langsung aja terus gitu. Tapi kan tahu sendiri netizen Indonesia. Ya maaf aja kan kita, ya sebagai mantan pemain kan juga udah kayak gini masih aja diajar, mereka udah berjuang di lapangan dengan kondisi ya jauh penginapannya, dengan perjalanan dari penginapan ke lapangan itu kan juga sudah menguras tenaga. Paling enggak ya kita harus kasih support yang baik lah sekarang. Ya, sebenarnya kekecewaan lebih ke federasi sih sebenarnya kemarin. Iya sih sebenarnya kalau ke pemain rata-rata mendukung Coach. Iya, tapi kecewa kalah tapi federasi sebenarnya yang lebih sasaran karena pergantian itu kan. Jadi ya dianggap kalau pemain rata-rata ya sih kena imbasnya. Betul. Gitu beberapa pemain yang underperform jadi kena imbasnya kan. Ya yang terakhir sebenarnya masa ya kasihan Yaakob Sayuri loh. Iya. Iya kan? Itu langsung setelah kejadian itu langsung diajar kan. Kasihan. Udahlah jangan, pemain juga saya bilang pemain udah berusaha nih, udah berusaha maksimal, udah berusaha istilahnya memperjuangkan Garuda di dada ini kan nggak mudah. Jadi tolonglah gitu. Ayo kita sama-sama nih sekarang kita udah mulai era baru 2026 dan ya kita harus support lah pelatih yang baru ini ya kita kasih kesempatan untuk ya biar Indonesia lebih maju jangan ya maaf jangan di situ-situ aja dong, ayo dong gitu. Menarik sebenarnya sedikit teringat tadi katanya pembelaan seorang mantan pemain terhadap pemain ini agak menarik. Titik terendah dari coach sebagai pemain dulu di hadapan supporter itu saat kapan sih? Kalau boleh tahu nih. Saat dilemparin uang 100 rupiah. Tahun 95 dari perpindahan dari Arseto ke Pelita Jaya. Pulang dari Italia kita suruh balik ke klubnya masing-masing. Ya kita balik, kita tetap latihan untuk istilahnya untuk ikut. Ternyata mereka nggak ada komunikasi. Ya otomatis kan ya saya harus cari dong pemain profesional dan saya waktu itu masih timnas juga. Dari klub. Itu sakit, itu perasaannya. Pasti sakit, Mas. Usia 19 tahun saya harus menghadapi. 19 tahun loh. 19 tahun Mas, saya harus menghadapi menghadapi hal itu. Kalau saya nggak kuat, saya nggak akan jadi apa-apa. Jujur ya, saya dalam hati. Tapi saya juga udahlah memaafkan. Karena yang penting saya bukan dengan bicara, tapi saya dengan prestasi. Kan bener waktu itu kan saya prestasi ya udah di timnas, terus masuk lagi ke Piala Asia kan Coach di lapangan kan. Lolos Piala Asia pertama kali, gol Widodo yang dengan salto dan itu pemain-pemain kita, pemain-pemain senior yang sangat luar biasa, mentor-mentor saya juga. Itu sih yang terendah dan akhirnya dari situ saya bisa kuat. Berhasil atau enggak? Kalau berhasil orang nggak akan peduli. Tapi kalau gagal, betul, setiap detail kesalahan dia akan diungkit. Termasuk juga mungkin ketika dia di Kanada, setelah dia nggak perform, kemudian dilihat ada celah, ya mungkin akhirnya diangkat.